Kelihatan, Pak? Oke. Kalau ada suatu yang mengganggu atau tampilannya freeze, saya diinterupsi aja, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk kesempatan pertama saya akan menjelaskan mengenai asersi, gitu ya. Asersi kalau kemarin kalian lihat di materi, gitu ya. Asersi itu apa sih? Asersi itu adalah bentuk representasi manajemen, ya, secara eksplisit maupun implisit, yang tergantung dalam laporan keuangan. Eksplisit artinya itu pernyataan atau statement. Implisit itu artinya tergambarkan, ya, tidak berupa statement tapi tergambarkan secara jelas, gitu ya. Nanti kita akan coba lihat contohnya. Representasi eksplisit implisitnya ini kelihatan di mana? Ya. Kelihatan ketika audit itu memberikan atau menyerahkan laporan keuangan ke auditor. Jadi begitu itu diberikan, artinya representasinya sudah kelihatan. Nah, sebagaimana definisi audit kemarin, di audit itu adalah proses sistematis, ya, untuk melakukan pengujian atas asersi atau representasi atau pernyataan dari manajemen, terus membandingkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria. Jadi yang diuji adalah asersinya. Nah, pengujian terhadap asersi tentunya ada tujuan auditnya apa. Nah, ini kalian harus bedakan antara asersi dan tujuan audit. Karena nanti kalau kita lihat di slide yang kemarin itu seringkali miss, gitu ya, antara asersi ini yang mana sih, tujuan audit yang mana. Ya, asersi itu adalah domain dari ranah manajemen, ya, sedangkan tujuan audit adalah ranah dari auditornya. Contoh ya, sekarang contoh asersi saldo kas, ya, cash in hand dan defisit di 31 Desember ada 5 juta. Kalau eksplisit, ya, ini artinya bahwa pernyataan di atas, gitu ya, secara eksplisit menyatakan bahwa fisik uang kas itu benar-benar ada. Jadi pernyataan di atas saldo cash pada tanggal 31 Desember sebesar 5 juta itu mengandung pernyataan secara eksplisit menyatakan asersi bahwa fisik uang kas itu benar-benar ada pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian yang kedua, pernyataan manajemen bahwa jumlah saldo kasnya adalah 5 juta. Ini eksplisit. Nah, sedangkan yang implisit atau tersirat di dalam pernyataan di atas adalah bahwa manajemen itu menyatakan bahwa semua saldo kasnya itu sudah dilaporkan dan masuk di angka 5 juta. Kemudian yang kedua, bahwa saldo kas 5 juta itu milik PT ABC loh. Per 31 Desember itu milik PT ABC. Jadi eksplisit dan implisit dapat dilihat seperti itu konteksnya. Ya. Untuk ini aja, jadi tidak semua asersi itu terlihat dalam suatu statement, tapi dari statement di atas kita sudah bisa melihat ada asersi yang eksplisit dan ada asersi yang implisit. Nah, kalau kemarin kalian lihat di slide-nya, gitu ya, itu adalah beberapa kategori asersi manajemen, gitu ya. Ada golongan transaksi, ya, saldo akun pada hari periode, dan penyajian dan pengungkapan. Nah, ini pernyataan tadi dengan contoh tadi, kalian kira-kira sudah bisa mengkategorikan, gitu ya, bahwa pernyataan mengenai saldo kas itu masuk di asersi yang mana. Nah, kemudian terkait audit, ya, kita mau menguji asersi. Jadi setelah kita menggolongkan tadi, oke, kita mau audit, kita mau uji asersinya. Ya, nah, tujuannya apa? Nah, penjelasannya ada di slide ini. Jadi ketika kita ingin melakukan audit, ya, yang dilihat apa? Misalnya keakurasian, gitu ya, akurasi bahwa transaksi kas yang tadi itu memang benar 5 juta tercatatnya. Ya. Benar nggak? Nanti kita uji. Jadi asersinya bahwa bilang ini 5 juta udah benar loh. Saldo kas ini sudah benar 5 juta per 31 Desember. Oke. Nanti kita uji. Ya, tujuan auditnya adalah akurasi. Nah, kurang lebihnya
seperti itu ya. Jadi membedakan antara asersi gitu ya. Karena di sini kan kelihatan ya, saya sengaja membuat kalimatnya berbeda antara kolom asersi manajemen dan tujuan audit supaya kelihatan gitu ya. Oh, asersinya adalah keterjadian, ini adalah ranah dari manajemen ya atau audit, dan tujuan auditnya adalah occurrence gitu. Jadi yang kolom di tengah ini adalah tujuan auditnya. Karena seringkali pernah gitu ya, pernah saya temukan itu ada mahasiswa yang menjawab bahwa asersi ini adalah tujuan audit. Gitu. Padahal bukan. Asersi ini adalah pernyataan dari manajemen yang harus kita uji ya, dalam proses audit. Ini yang kemarin. Jadi semoga kalian bisa membedakan ya mana asersi. Iya, tapi yang aku dengar lagi di film tuh bukan itu, tapi tetap cewek. Itu apa ya, lupa. Oke. Berikutnya terkait mind map. Ya, selesai dengan mind map aku. Oke, mungkin ada itu mic-nya tolong dimatiin. Sebentar. Oke, udah ya. Mic-nya matiin. Mana? Itu masih itu kok. Oke, udah bisa kita mulai lagi. Silakan Pak. Bisa Pak. Oke, silakan. Oke, untuk mind map ya, ini kemarin tugas yang kemarin ya saya lihat berapa sudah cukup baik gitu ya dalam menyusun mind map ya. Ini saya bilang mind map ya, agak berbeda dengan ringkasan gitu ya, karena mind map ini sebenarnya berupa gambar ya, kalau saya boleh bilang itu gambar, jadi gambar yang menjelaskan bagaimana kalian berusaha untuk memahami gitu ya, atau mapping gitu ya, pemahaman kalian mengenai suatu substansi gitu ya. Kemarin saya lihat cukup bagus gitu ya, mungkin kita lihat beberapa gitu ya, jadi teman kalian gitu ya, mungkin seperti punya Afifah gitu ya. Afifah ini menurut saya cukup bagus gitu ya, kalau Afifah ini mungkin berangkat dari step atau tahapan perencanaan audit gitu ya, itu mulai dari penerimaan klien gitu ya, melalui bisnis dan industri, terus menilai risiko gitu ya, terus melakukan prosedur analisis pendahuluan. Nah ini cukup bagus gitu ya, artinya menurut saya mind mapping itu terserah dari kalian untuk menyusunnya ya. Saya tidak mengharuskan kalau ini seperti yang dibuat Afifah gitu ya, karena prinsipnya setiap orang berbeda gitu ya. Tapi yang jelas mana yang lebih bisa membuat lebih paham ya, lebih mudah untuk memahami gitu ya. Saya ini cukup bagus gitu ya, dia materialitasnya. Jadi setelah perencanaan materialitasnya seperti apa. Terus kemudian iya ini punya siapa ya, saya lupa ada namanya, sebentar. Oke, ini ya Ismi ya kayaknya. Ya, ini juga bagus gitu ya. Artinya memahami konsep perencanaan audit itu ya, itu kita bisa lihat ya, mulai dari stepnya ini kan sama sebenarnya dengan yang kurang lebihnya sama dengan apa yang disampaikan oleh
apa yang dibuat oleh FIFA gitu ya. Terus ada lagi yang Satria gitu ya, buat seperti ini cukup simple gitu ya. Tapi menurut saya poin-poinnya relevan, dan yang saya ini apresiasi di sini adalah Satria melihat ke standarnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara perencanaan dan model audit itu standarnya itu seperti apa sih gitu ya. SA 300, SA 320 gitu ya. Itu bicara apa saja, dan itu keterkaitannya digambarkan dengan jelas oleh Satria di sini. Ya, harapannya nanti ya tidak hanya sekedar gambar ini saja setelah memahami konsepnya. Oh, artinya saya kalau misalnya aktivitas dalam perencanaan itu sebelum perencanaan apa saja, nah itu nanti mungkin bisa didetailkan dengan melihat ke standar auditnya, memahami ketentuan perikatan itu seperti apa sih. Ya, di SA 210 itu ngaturnya seperti apa. Cukup juga lain punya siapa nih, salah satu ya, juga bagus ya, gambar-gambarnya juga. Ya ini sebenarnya tergantung kalian ya, kalian dengan seperti ini akan lebih mudah memahami, silahkan saja ya, karena tugas ini sebenarnya bukan buat saya gitu ya, tapi buat kalian gitu ya. Ketika nanti kalian belajar mau merefresh lagi materinya dengan melihat ini akan sedikit lebih membantu gitu ya. Oke, kalau ini dari kelas sebelumnya, nah mungkin kalau boleh menyarankan gitu ya, kalau ini dari perspektif saya, kalau kita terkait dengan perencanaan audit dan konsep materialitas, sebenarnya sama ya semua yang di atas. Mungkin saya ambil yang contoh di gambar ini aja. Jadi ketika kita bicara perencanaan audit dan materialitas, ya tadi teman-teman ya, atau kalian sudah memberikan tahapannya. Tahapannya menerima klien, gitu kan. Tadi sudah benar itu semua. Tapi itu ya, alangkah baiknya gitu ya, kalau kalian melihat lebih dalam lagi. Contoh materialitas itu ada di mana sih sebenarnya? Kalau kita lihat di gambar ini ya, di tahapan itu kan ada di bukan kotak ya, gambar awan itu ya, kawan awan yang sebelah kanan, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu kan ada menetapkan materialitas. Nah, gambar penjelasan dari materialitas yang ada di sebelah kiri ini, ya, harusnya kalau menurut saya gitu ya, kalau saya membuat proses mind mapping gitu ya, saya akan taruh penjelasan ini di bagian awan penetapan materialitas yang di sebelah kiri. Jadi begitu itu ngomong materialitas, karena ini konsep yang di RPS itu diminta untuk lebih didalami, ya artinya ketika kita nyampe di awan terkait materialitas ini, ya detailnya seperti apa. Jadi secara apa ya, mappingnya kelihatan runtut gitu ya. Oke, kita ngomongin perencanaan audit dulu. Salah satu perencanaan audit adalah penetapan materialitas. Oke, kita nanti akan menjelaskan materialitas itu seperti apa. Ya, tapi ini sebenarnya perspektif saja gitu ya. Kita mencoba untuk apa ya? Saya berbagi aja untuk kalau saya menyusun mappingnya seperti itu. Tapi overall cukup bagus ya. Ini karena buat kalian, tolong nanti silahkan buat sebaik mungkin, sejelas mungkin gitu ya. Syukur-syukur bisa di-share ke temannya gitu ya, untuk belajar bersama. Oke, untuk materi saya cukup di sini. Saya akan share materi berikutnya. Oke, kelihatan ya materinya? Kelihatan, Pak. Oke, ya, Pak. Oke.
saya lanjut ya. Perencanaan audit gitu ya. Tadi sudah kita lihat mind mapping dari teman-teman kalian. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih isinya perencanaan auditnya. Kalau perencanaan audit ya tadi sepertinya arahnya sudah benar. Perencanaan audit itu harus kita awali dengan tahapan audit. Jadi tahapan audit itu seperti apa sih? Posisinya di mana perencanaan audit? Nah, beberapa literatur itu mungkin sedikit memberikan apa ya gambaran mengenai tahapan audit agak berbeda gitu ya, tapi sebenarnya kurang lebihnya sama gitu ya. Saya ngambil dari tiga versi gitu ya. Yang pertama dari DES. Ini tahapan auditnya ada fase pertama sampai fase keempat. Fase pertama itu penerimaan klien, detailnya seperti yang kalian lihat di layar, terus dimulai lagi dengan fase kedua. Ya, fase kedua ini fase perencanaan, gitu ya. Kemudian fase ketiga mulai ke pengujian dan fase keempat pelaporan. Terus berikutnya contoh lagi ada ini dari Atlas, gitu ya. Atlas ini salah satu apa ya kalau saya bilang ini semacam kayak sistem gitu ya, ada aplikasinya itu mengatur apa ya istilahnya kalau boleh dibilang sistem manajemen audit gitu ya. Dia mengatur semua proses auditnya, tahapan-tahapan audit mulai dari perencanaan sampai eksekusinya, termasuk kertas kerjanya. Kalau di Ijen kita tidak menggunakan Atlas, kita menggunakan aplikasi namanya Teammate, gitu ya, tapi kurang lebihnya sama. Prosesnya sama. Nah, di Atlas ini membagi tahapan audit itu jadi 4, sama juga 4. Ya. Ada praperikatan, assessment, pengujian, dan penyelesaian. Ya. Nah, planningnya di mana? Ya. Nah, planningnya kalau di Atlas ini mungkin sebagian ada di kolom praperikatan, sebagian ada di kolom risk assessment. Kemudian berikutnya adalah arrange. Ya. Kalau di arrange itu dibagi menjadi 4 juga. Ya. Fase pertama dan 4 ya. Kan kalau kalian lihat sama kan sebenarnya. Dari ujung itu merencanakan dan nanti ke fase keempat adalah penyelesaiannya atau pelaporannya. Nah, penjelasan yang saya berikan di materi atau di slide saya itu mengacu ke arrange. Ya. Karena kita gitu ya dari dosen juga sepakat gitu loh bahwa sebenarnya tahapan itu sama gitu ya. Tinggal itu masuk di fase yang mana saja gitu ya. Pembagian di fasenya itu mungkin yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau di arrange gitu ya, penerimaan klien itu masuk bagian di fase pertama gitu ya. Tapi untuk selanjutnya kita mengacu ke sini gitu ya. Nah, ini ada beberapa terminologi gitu ya dalam perencanaan audit ya. Ada juga namanya risiko audit. Cuma nanti ini kita akan bahas ya terkait risiko di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Karena pertemuan di sesi keempat itu mengenai risiko dan pengendalian internal. Dan nanti kita akan banyak bahas khusus mengenai risiko ada di sesi gitu. Dan beberapa terminologinya. Nah, ini materialitas ada gitu ya. Terus kita coba ke tahapan ya. Fase pertama. Kalau fase pertama di ARES tadi adalah perencanaan, ya, merancang atau merancang rencana audit atau pendekatan audit atau strategi auditnya seperti apa. Nah ini ada beberapa tahap, gitu ya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri, gambar sebelah kiri yang warna hijau, kotak-kotak itu yang kita bahas sekarang, gitu ya. Kita mulai dari penerimaan klien, ingat ini sama seperti yang di tahapan-tahapan yang sebelumnya, gitu ya, yang dari literatur yang lain, gitu ya, sama pemahaman terhadap proses bisnis, ya, klien, ya, terus prosedur analitis, terus yang terakhir adalah preliminary judgment terhadap materialitas atau materiality, gitu ya. Jadi perencanaan audit dan materialitas. Nah, itu yang kita akan pelajari di sesi hari ini.
Nah, ini penjelasan dari masing-masing fase gitu ya. Nanti silakan kalian lihat gitu ya, apa saja sih dalam fase pertama ini gitu ya. Ketika kita menerima klien ya di kotak hijau yang di atas, itu apa saja sih yang dilakukan gitu ya. Nah, ini ada semua di sini. Nah, yang saya inginkan adalah ini kan berdasarkan literatur ya dari Arendt ya. Nah, yang saya inginkan adalah kalian bisa melihat penerapannya seperti apa. Hal ini tuh diatur di Indonesia ya. Kita kan di ini kan di Indonesia itu seperti apa. Apakah hal ini kelihatan di standar audit atau di SPAP-nya? Nah, saya ingin kalian melihat ke sana. Kalau kita bicara fase pertama pada penerimaan klien gitu ya, seperti yang tadi di mind map yang di-share oleh teman kalian tadi, Satria tadi ya, itu lihat di mana tuh? Oke, penerimaan klien tuh yang harus dilihat apa? Coba kalian lihat di standar auditnya. Di situ apa saja kriterianya. Nah, artinya ya, bahwa yang kalian lihat nanti itu yang applicable atau diterapkan di sini. Kalau ini kan literatur ya, jadi literatur ini ya menurut si penulis gitu ya prosedurnya seperti ini. Tapi belum tentu pelaksanaannya itu di Indonesia tempat kita itu sama persis seperti yang ada di literatur. Jadi nanti coba dibandingkan gitu ya, dilihat itu penerapannya seperti apa. Ya karena kalian kan D3 gitu ya, artinya lebih ke praktek gitu ya. Jadi yang dilihat adalah penerapannya gitu ya. Penerapannya seperti apa sih kalau nanti kalian di KAP, kalau saya mau menerima kalian itu saya mau yang saya lihat tuh apa sih? Pemahaman terhadap proses bisnis atau industri dari klien itu buat apa sih? Ya. Terus bagaimana nanti kita mau set materialitasnya. Ya, jadi silahkan nanti dilihat gitu ya. Ini hanya penjelasan, kalau di slide saya hanya penjelasan dari apa yang disampaikan di literatur gitu ya. Ini pemahaman terhadap proses bisnis yang kira-kira apa saja yang bisa dilihat. Gitu ya. Nah, di sini ada asesmen risiko bisnis. Kenapa kita ngomongin risiko di sini? Karena menurut literatur gitu ya, untuk memahami proses bisnis dari klien itu salah satunya kita harus melakukan asesmen risiko bisnis ya, atau risiko salah saji materialnya gitu ya. Nah, risiko bisnis itu misalnya kalau kita mau audit bank gitu ya, berarti kan industri perbankan. Ya, kita harus tahu ya perbankan itu kondisi saat ini seperti apa, terus resikonya apa. Misalnya terkait dengan pandemi seperti ini, kira-kira resiko apa yang dihadapi oleh perbankan gitu ya. Ada ini enggak kredit macet enggak misalnya seperti itu gitu kan. Nah, itu jadi pertimbangan kalian ya, dalam memahami ya, industri dari kliennya. Jadi mungkin ini yang agak sedikit nanti kalian mungkin akan bertanya-tanya nah, di pertemuan berikutnya apa Pak kita mau melihat apanya. Nah, yang di pertemuan berikutnya adalah sebenarnya lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar pemahaman terhadap industri, tetapi sudah masuk ke substansi dari auditnya. Karena nanti di sana kita bicara mengenai risiko dan pengendaliannya. Kalau di sini kita tidak terlalu concern terhadap pengendaliannya, ya, tapi nanti lebih didetailkan gitu ya, lebih dirincikan nanti ketika kita masuk ke risiko dan pengendalian internal yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah ini ya tadi ya pemahaman terhadap bisnis itu salah satunya adalah dengan assess risikonya, terus kira-kira risiko salah sajinya seperti apa. Prosedur analitis ya sama gitu ya. Kalau kalian belajar analisis laporan keuangan gitu ya, ini adalah sama persis ya prosedurnya. Gitu ya. Kemarin sudah belajar ALK atau mungkin sedang mempelajari ALK. Ini sama persis ya, yang dilakukan. Bedanya adalah
kita ini ya bukan bedanya, sorry, penerapannya itu bisa diterapkan di perencanaan ataupun pada saat kita melakukan pengujian. Nah, khusus untuk perencanaan ya, jadi ini kita mau mendapatkan gambaran sebenarnya, itu ya, gambaran mengenai klien kita itu seperti apa. Nanti kita jadi apa namanya, jadi semacam informasi awal gitu ya. Kita mau audit bank ya, kita bandingkan, kita dapat informasi, kita belum masuk ke dalam nih gitu ya, tapi kan kita bisa dapat laporan keuangan tahun sebelumnya gitu ya. Misalnya kita mau audit bank apa, kita bisa minta laporan keuangannya dong, kita analisis dari tahun ke tahun itu seperti apa. Jadi gambaran tadi itu lebih jelas gitu ya, industri atau kondisi klien itu seperti apa. Nah, kemudian untuk saya nggak terlalu dalam di sini ya, untuk berikutnya sebentar, saya stop dulu.